Shalom. Selamat pagi dan selamat Natal untuk kita semua. Berikut kami membacakan Warisan Kebaktian Natal hari ini, tanggal 25 Desember 2020. Yang pertama, Kebaktian Natal hari ini Jumat 25 Desember 2020 dilayani oleh Pendeta Emeritus Daniel Haryono. Yang kedua, dalam kebaktian pukul 6 dan 9.30 dilaksanakan sakramen baptis dewasa dan pengakuan percaya atau suci atas diri 11 orang yang telah diwatakan nama-namanya selama 3 hari minggu berturut-turut. Yang ketiga, kebaktian hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 berlangsung seperti biasa, pukul 6, pukul 9.30 dan pukul 16.30. Persembahan hari ini. Untuk persembahan hari ini, kotak merah adalah persembahan untuk gereja, sedangkan kotak biru adalah persembahan untuk amplop Natal. Jemaat nanti setelah ibadah selesai dimohon keluar terlebih dahulu, dimulai dari dekat pintu keluar. Demikian warisan yang dapat kami sampaikan. Marilah bersama-sama kita mempersiapkan ibadah ini. Marilah bersama-sama kita berdiri. Kita sambut kelahiran Sang Juru Selamat dengan menyanyikan Kidung Jemaat 109, Hai Mari Berdiri. Kebaktian Natal ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Amin.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara kita. Shalom saudara-saudara. Kelahiran Kristus membawa terang dan sukacita. Dalam kegelapan, cahaya itu bersinar untuk menyelamatkan kita dari kegelapan. Sang Firman kini telah menjadi manusia. Firman itu hidup dan kita ada di dalamnya. Dalam kesederhanaan, walaupun penuh keterbatasan, tapi kasih tidak pernah terbatas. Mari kita bersukaria menyambut kehadiran Sang Firman. Yesaya 52 ayat 10 mengatakan, Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Kita dengan segala kerendahan hati mau mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Pada hari Natal yang kudus ini, dalam kesederhanaan dan dalam kesunyian juga, kami datang untuk mengaku dosa-dosa kami. Bapa, ampuni kami. Oleh darah Yesus, Sang Firman hidup itu, sehingga kami diperlayakkan untuk melanjutkan ibadah Natal ini. Roh Kudus barui hidup kami, agar kami makin serupa dengan Kristus sendiri. Amin. Kita bangkit berdiri saudara-saudara. Kita juga boleh yang mengaku dosa kita diberikan pada kita pengampunan. Dari Mazmur 98 ayat 1 dan 2 yang mengatakan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Maha Kudus, sunyi senyap dunia, tolonglah hanya dua berjaga terus. Ayah, Bunda, Mesra dan Kudus, Allah hidup tenang, Allah hidup tenang.
senang Kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih di hari Natal ini, dalam segala situasi kami saat ini. Natal di tengah-tengah pandemi global. Kami rindu disapa oleh firman Allah yang hidup, yang boleh berbicara di tengah-tengah pandemi ini, memberikan jawaban kepada kami. Bagaimana anak-anak Tuhan boleh menghadapi akhir tahun 2020 dan menyambut 2021. Karena itu kami mohon Roh Kudus yang boleh beracara dengan kami. Roh Kudus yang boleh membukakan rahasia firman Allah itu kepada kami. Karena itu urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Dan setiap kami yang akan mendengarnya. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Sang Firman hidup itu sendiri. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, kita bersama-sama akan membaca dari Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat 14. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah.
Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikian Injil Yesus Kristus yang berbahagia, ada yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melaksanakan dalam hidupnya. Haleluya. 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 Shalom saudara-saudara. Melalui mimbar ini saya menyampaikan selamat Natal 2020 juga buat para pendengar jemaat dimanapun berada yang mengikuti ibadah online di rumahnya masing-masing. Di hari Natal ini, saudara, selamat Natal dalam suasana pandemi, suasana penuh keprihatinan, suasana yang tidak pernah saya layani lebih hampir 44 tahun di sini, tidak pernah saya layani perayaan Natal seperti ini. Ya, terbatas sekali. Dan majelis sudah menolak banyak orang untuk sorry. Ya, inilah Natal di dalam keprihatinan. Lalu saudara-saudara sekalian, apa yang perlu kita renungkan pada hari Natal ini? Siapa yang datang? Yang lahir ke dunia ini menjadi manusia. Dia adalah Sang Firman yang menjadi manusia, hadir menjadi manusia bersama kita, di tengah-tengah kita, di tengah-tengah dunia yang penuh dosa ini. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita berbicara tentang firman, gimana sih? Saya mencoba merenungkan secara simpel, saudara. Apa tuh firman itu? Kata-kata itu. Saudara, saya mau tanya, saudara ngerti enggak apa yang ada dalam pikiran saya, hati saya saat ini? Ngerti enggak? Enggak tahu. Apa yang saya rasakan, apa yang saya pikirkan, apa yang saya renungkan firman ini, tahu enggak? Enggak. Tapi bagaimana saudara-saudara bisa tahu? Melalui kata-kata saya, melalui ucapan saya, melalui apa yang saya sampaikan dengan kata-kata ini. Jadi saya memahami firman ini, sederhananya, simpelnya itu pikiran-pikiran Tuhan, kehendak Tuhan, rencana-rencananya Tuhan, hatinya Tuhan Sang Pencipta itu mau disampaikan, dinyatakan melalui kata-kata ini. Jadi saudara-saudara sekalian bisa ngerti sekarang, mencoba untuk mengerti apa yang saya renungkan dalam pembacaan kita di hari Natal ini. Kata-katanya Tuhan itu disampaikan, hatinya Tuhan, kehendaknya, rencananya, sehingga itu boleh mewarnai hidup kita. Kenapa? Kita juga pada masa pandemi ini berseliweran gitu ya, kata-kata, berita-berita yang negatif ya. Berita-berita hoax juga ya, sehingga ini pikiran kita ini diwarnai oleh kata-kata yang muncul begitu luar biasa cepatnya ya, sehingga kadang-kadang orang Kristen bingung gimana ini, dan akhirnya orang-orang Kristen pikiran-pikiran kita diwarnai hal-hal yang negatif ya. Tapi dengan kehadiran Sang Firman ini, biarlah kata-katanya Tuhan, kehendak Tuhan, hatinya Tuhan, rencana Tuhan ini mencerai, membuang yang tidak baik itu loh saudara ya. Nah ini maksudnya ya. Jadi firman Tuhan ini mewarnai kita, mencerai kita ya. Sehingga
kita ada di dalam tracknya Tuhan, rencana kehendak Tuhan ini. Ya, kata-katanya Tuhan. Ya, dikatakan langit dan bumi akan lenyap. Tapi Tuhan mengatakan perkataanku, perkataan firman Tuhan itu tidak akan lenyap, tidak akan berlalu. Nah, kita pegang itu pada hari Natal ini. Dalam ibadah Natal yang penuh keprihatinan ini. Kita mau dengar Sang Firman itu. Yesus itu Sang Firman dikatakan. Pada mulanya adalah firman. Ada pada awalnya. Ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi kata-kata saya itu mewakili saya. Ya, gitu ya. Kata-katanya Tuhan itu mewakili itu dan apa? Kata-kata itu, firman Tuhan itu hadir menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Sehingga apa, saudara-saudara? Melalui Tuhan Yesus, kedatangannya, pekerjaannya, karyanya, melalui penderitaannya, kematiannya di kayu salib, kebangkitannya, kenaikan ke sorga, dan yang akan datang kembali adalah Sang Firman itu. Boleh hadir di tengah-tengah kita. Nah, hidup Yesus ini perwujudan dari Sang Firman ini. Sehingga melalui kehidupan Yesus, itu teladan yang luar biasa. Bukan cuma ngomong doang. Gitu ya. Tapi hadir. Dia lakukan itu semua. Dalam rangka penyelamatan dunia ini. Dalam rangka memulihkan relasi manusia yang berdosa ini dengan Tuhan Sang Pencipta. Kata-katanya ini. Ya. Jadi saudara-saudara sekalian, jadi hari ini kita boleh mendengar kehendaknya, hatinya, dan bagaimana Tuhan Sang yang Maha Tinggi itu turun dalam yang paling bawah untuk menyapa manusia, hadir untuk jadi teladan, untuk menjadi dasar iman percaya anak-anak Tuhan untuk menghadapi pandemi ketidakpastian ini. Ya, mungkin sudah diketemukan vaksin dan sebagainya. Sudah mulai hadir. Tapi berapa sih? Dunia loh ini. Contohnya ya. Kita tiap hari bicara COVID-19. Gitu. Nanti sebentar lagi COVID-20. Nanti gimana ini? Ya. 21 lagi. Wah, itu Sang Firman ini. Inilah yang menjadi tantangan kita hidup menghadapi dengan keyakinan yang pasti. Kemudian yang selanjutnya dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Jadi Sang Firman ini yang menjadikan dunia ini, menciptakan. Gimana Tuhan waktu menciptakan dunia ini? Ya, kalau kita lihat dibaca di dalam kitab Kejadian maka dikatakan berfirmanlah Allah, berfirmanlah Tuhan Allah, jadilah terang. Terang itu jadi. Jadi firman itu diucapkan, disampaikan, dikumandangkan gitu ya, dan jadi. Jadi Sang Firman itu menciptakan. Kalau gitu, waktu Tuhan menciptakan dunia dan segala isinya, apa batin? Tidak, diucapkan. Jadi saya diajari apa saudara-saudara sekalian? Saya belajar untuk apa? Mengucapkan firman itu. Firman itu harus disampaikan. Ya, dikatakan gitu ya. Nah, ini indah sekali ini saudara-saudara sekalian. Jadi kenapa kita ini ada ibadah walaupun sedikit. Tapi firman ini, dan saya bersyukur apa? Kata-kata ini, firman ini yang disampaikan pada hari ini, itu didengar oleh dunia. Karena apa? Melalui YouTube. Dan saya berkata, oh ya hebat juga ya. Pengaruh teknologi, Tuhan juga pakai itu. Ya. Sehingga khotbah saya bisa sampai Amerika, Jerman, dan sebagainya gitu. Oh, dan itu menguatkan orang. Wah, haleluya, puji Tuhan. Nah, gitu kira-kira. Diucapkan, disampaikan.
Dialah yang menciptakan. Ya, jadi saudara-saudara sekalian, ini mengajar saya juga indah sekali. Dia menjadikan dunia alam semesta ini. Dan tanpa dia, tidak ada sesuatu pun yang terjadi dari segala yang dijadikannya. Diucapkan. Oleh karena itu, pesan Tuhan kepada Yosua misalnya, hendaklah engkau merenungkan itu siang malam dan memperkatakan. Wah, itu ya. Katakan, ucapkan gitu ya. Sebagai contoh misalnya gini saudara sekalian, kalau kita bicara ini ada yang membuktikan ya, kalau kita bicara yang negatif itu langsung stamina kita turun. Ya. Ada yang coba ya, misalnya kita bicara bersama Tuhan aku kuat, itu ditarik gitu, nggak bisa jatuh loh. Tapi ketika kita bicara corona langsung wah. Ya, jadi saudara-saudara sekalian ini ngajari kita untuk apa? Katakan firman gitu. Ya. Maka kuasa itu hadir. Jadi, tapi bukan kekuatan sendiri. Bersama Tuhan saya kuat. Bersama Tuhan Sang Firman hidup, saya hadapi apapun di tahun 2021 nanti. Saya bisa bersama Tuhan. Di dalam Tuhan saya diberkati. Di dalam Tuhan saya sehat. Di dalam Tuhan loh. Bukan kita sehat sendiri loh. Ya. Jadi kita mengucapkan itu, saudara-saudara. Katakan itu. Ya. Saya diberkati. Saya disertai Tuhan. Saya dipimpin oleh tangan yang kuat. Oh, karena Tuhan ngomong begitu. Ya. Jadi saudara-saudara sekalian ini yang menarik ya. Jadi saudara-saudara yang kekasih, oh Tuhan tidak batin tapi diucapkan gitu ya. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian kita harus boleh katakan apa? Firman itu juga mengatakan apa? Kata-kata Tuhan, kehendak Tuhan, rencana-rencana Tuhan itu membrainwashing juga kita. Memurnikan cara-cara berpikir kita. Cara-cara kita merencanakan hidup ini. Ya gitu ya. Ya gitu loh saudara ya. Mencerai gitu. Oleh karena itu mulai dengan apa? Positive thinking. Firman itu memurnikan, membasuh, membersihkan pikiran-pikiran yang negatif itu. Kata-katanya Tuhan, kehendaknya Tuhan gitu ya. Membaharui cara berpikir saya. Ya. Ya. Membaharui cara saya melihat segala sesuatu. Karena itu katakan positive thinking, positive seeing yang kita lihat dengan diwarnai oleh Sang Firman ini. Oh gitu ya. Cara melihat kita lain terhadap penyakit ini, pandemi ini. Tuhan izinkan apa? Saya merenungkan selama 10 bulan ini kira-kira ya. Gak bisa pergi, saya ini orang jalanan. Saudara. Tapi di situ saya mengatakan, terima kasih Tuhan, Engkau memurnikan saya. Setiap pagi saya sambil berjemur, saya baca firman, saya merenungkan, pikiran-pikiran saya dibersihkan. Iya ya. Hidup saya, panggilan saya dimurnikan melalui pandemi ini. Dan juga melalui pandemi ini, iman anak-anak Tuhan juga dimurnikan. Gereja dimurnikan. Dunia dimurnikan juga dibersihkan. Gitu kira-kira. Jadi positif gitu ya. Nah ayo. Firman itu ya, yang mencipta itu. Dan Sang Firman ini saudara-saudara sudah hadir menjadi manusia dan dikatakan apa? Dia ada bersama kita, di dalam kita. Dan kita juga boleh melihat kemuliaannya. Kemuliaan diberikan oleh Tuhan. Ya. Jadi sekarang juga bukan hanya positive thinking, positive seeing, positive hearing, dan sekarang positive speaking juga. Kata-kata kita juga positif. Firman. Jadi ini, jadi belum pernah saya merenungkan ayat yang sudah sering saya khotbahkan. Tapi dalam suasana pandemi bicara, seperti itu. Iya ya, saya mesti mengucapkan itu. Ya, jadi saudara-saudara sekalian, itu firman. Nah saudara-saudara sekalian, dan firman itu sudah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Dia hadir dalam segala kerendahannya. Jadi saudara-saudara sekalian, hiasan Natal, biasanya kandang, kok mesaake gitu. Tapi itulah yang dilakukan. Dia mau menjadi yang paling rendah.
untuk bisa menyapa yang paling bawah dan yang paling kotor. Itu sang firman. Ya, ini, waduh, ketika saya merenungkan ayat-ayat ini, waduh, terima kasih Tuhan. Saya boleh melihat dimensi baru tentang Yohanes 1 ini. Di tengah-tengah pandemi dengan cara yang lain. Nah, menjadi manusia dan hidup di antara. Dan gimana saudara? Kata firman, ya saya akan coba jelaskan, itu kata logos sebenarnya. Logosnya Tuhan, kata-kata Tuhan itu sudah menjadi daging, menjadi manusia. Lalu bagaimana sekarang? Bagaimana itu bisa menjadi bagian kita? Nah, ada dua kata, yaitu kata logos dan kata rema. Ya. Rema itu adalah firman itu untuk saya. Ya, jadi kalau saudara baca Alkitab, kita sopo kui, ya. Tapi saya diajar untuk apa ini? Untuk ngalami supaya logos itu menjadi rema bagi saya. Maka saya seringkali mengganti sedikit kata-katanya. Bukan saya mengganti firman, enggak. Kata kamu itu menjadi aku. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di dalamku. Di antara kita, gitu ya. Di dalamku, di dalam aku. Mewarnai cara berpikir saya, membasuh cara berpikir saya. Memurnikan cara mendengar, cara melihat, cara memandang segala sesuatu itu, gitu loh ya. Itu mewarnai saya, gitu ya. Sehingga terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyatu dengan aku dalam firman-Mu dan mewarnai hidupku, gitu kira-kira ya. Karena itu bagaimana cara itu adalah tadi coba, maka dikatakan dia mengampuni aku, ya, mengampuni Anda, gitu loh ya. Tapi aku kena ya. Biasanya kena bicara orang lain, ya toh. Kalau kita bagi melalui WA dan sebagainya kan kamu. Sayanya kadang-kadang lupa. Gitu. Ya. Firman Tuhan itu hadir di dalam aku. Mewarnai cara berpikirku. Membersihkan cara aku memandang segala sesuatu. Dan itulah yang memberi hikmat. Jadi yang pertama adalah bagaimana supaya logos itu menjadi rema adalah tadi. Saya. Maka dengan Tuhan saya hadapi. Dengan Tuhan saya sehat, dengan Tuhan saya kuat, dengan Tuhan saya bisa mengatasi hari-hari ini. Maka ketika itu saudara-saudara, saya boleh melalui apa? Hari-hari, saudara-saudara. Ya. Katakan menghitung hari juga ya. Maka hari-hari, terima kasih Tuhan, hari ini 25 Desember. Wah, ketika mulai pandemi itu saya mulai mandek itu 15 Maret saya ingat. Gak kemana-mana lagi, gak pernah khotbah di luar kota. Sebagainya. Tapi di situ, saya boleh lalui. Hari ini 25 Desember 2020 loh. Berarti sudah 10 bulan ya. Luar biasa juga ya. Iya. Sebentar lagi kita akan memasuki 2021. Hari-hari, terima kasih Tuhan. Aku boleh lalui itu. Bukan karena saya hebat, bukan saya kuat. Tapi bersama Engkau. Nah kita nanti hadapi tahun 2020. Satu itu. Dengan mengungkapkan, mengatakan itu. Saudara yang kasih. Tapi dalam Tuhan loh ya. Karena ingat saudara-saudara, kadang-kadang orang bicara, aku hebat, aku peserta Tuhan, Tuhanku hebat. Benar, Tuhannya yang hebat. Anda tidak hebat, saya tidak hebat. Tapi hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasamu. Gitu, di dalam. Ketika kita menyombongkan diri, kita keluar. Jelas ya saudara? Yang pertama, bagaimana logos itu menjadi rema adalah itu buat saya. Mewarnai saya, mengubah hidup saya. Yang kemudian yang kedua, kita butuh apa? Sebelum kita membaca Alkitab firman Tuhan. Maka perlu kita baca firman, tapi sebelum kita berdoa, baca firman, apa? Saya minta Roh Kudus. Ya. Rohnya Tuhan ini. Yang menerangi saya, supaya saya bisa mengerti kata-katanya Tuhan. Maksudnya.
Jadi Roh Kudus itu apa? Saya masuk minta supaya saya masuk di dalam frekuensinya Tuhan, gitu maksudnya. Masuk di dalam gelombangnya Tuhan. Oh ya, istilahnya sekarang kalau kita agak rodo ilmiah sedikit itu ya kira-kira. Ya, jadi saya bisa masuk gelombangnya Tuhan. Kalau saudara-saudara mau nyetel televisi, mau buka YouTube apa-apa, itu mesti pakai frekuensinya. Toh kalau enggak sama enggak bisa. Harus ngerti passwordnya gitu kira-kira ya. Dan ngerti apa passwordnya untuk ngerti itu? Roh Kudus, supaya kita bisa masuk gelombangnya Tuhan yang sama. Tahu rohnya dia yang diberikan pada anak-anak Tuhan. Saudara. Ini indah. Rohnya. Sehingga saya bisa mengatakan apa? Saya bisa mengenal dia karena saya masuk di dalam frekuensinya Tuhan. Masuk dalam gelombangnya Tuhan. Channelnya Tuhan. Dan ini diberikan Roh Kudus. Maka ketika saya merenungkan itu saudara-saudara sekalian, iya ya. Kadang-kadang kita minta Roh Kudus. Maka rahasia untuk ngerti dikatakan apa? Roh Kudus penolong itu akan mengajar kamu. Roh Kudus itu akan mengingatkan kamu. Roh Kudus itu akan menjelaskan kamu tentang kebenaran. Roh Kudus itu akan menuntun kamu ke dalam seluruh kebenaran. Masuk, minta Roh Kudus tolong saya. Supaya saya bisa ngerti. Supaya saya bisa masuk frekuensinya Tuhan. Saya bisa masuk gelombangnya Tuhan. Sehingga krep. Dan saya bisa ngalami, menikmati. Ya, kalau saya mulai praktekkan apa? Saya tanya-tanya, Tuhan kok bisa begini, itu gimana ya? Tuhan buka. Pikiran saya dicerai. Oh gitu toh Tuhan. Iya, terima kasih. Rohmu ngajari aku. Karena itu minta Roh Kudus. Ya. Kemudian baca. Nah, saya mulai juga diajari ini bagaimana logos menjadi rema. Saya kalau saudara-saudara baca Alkitab gimana? Di batin apa piye? Saya diajari apa? Ucapkan. Saya membaca Alkitab ini, saya menyampaikan itu. Tadi ketika saudara saya baca Alkitab, saudara jelas enggak itu? Saya hidupi itu. Kata-kata itu. Karena Roh Kudus. Maka ketika Roh Kudus masuk juga dalam pembacaan yang saya ucapkan, maka kuasa Roh itu masuk juga dalam pemberitaan itu. Sehingga Roh Kudus bekerja di sana, masuk. Jadi saudara sekalian, saya belajar untuk mengucapkan itu. Dan kalau saya dulu dikatakan, Tuhan menyertai aku. Immanuelku dan Immanuel kita. Gitu, baru kita. Gitu. Dan ini saya membaca, mengucapkan kata-katanya Tuhan. Dan kuasa itu membuka. Oh ya terima kasih Tuhan gitu. Jadi saudara-saudara sekalian yang kasih. Kita harus mengucapkan firman itu saudara-saudara sekalian. Kenapa? Kita menghadapi dunia yang masukkan yang negatif tadi. Maka anak-anak Tuhan yang mulai sekarang kalau ketemu shalom, haleluya gitu ya toh. Jangan susah hidupmu gitu loh ya. Karena Tuhan saya bisa kuat. Karena Tuhan saya boleh mampu melakukan aktivitas saya. Gitu loh. Ya. Karena Tuhan aku ya diberkati di tengah-tengah pandemi ini. Begitu. Itu juga akan menjadikan apa? Logos itu menjadi rema buat kita. Rema buat saudara-saudara juga. Pada hari ini juga sama. Ya. Saya mengucapkan. Saya membacakan. Saya menyampaikan itu. Dan Roh Kudus masuk. Dan kita minta frekuensi yang sama. Tadi karena itu, waktu sebelum kita baca firman, Roh Kudus ajari kami. Itulah saudara. Menjadi rema. Dan mari, hendaklah sang firman itu, sang logos itu menjadi rema di dalam saya, di dalam saudara-saudara yang mendengar, dan saat ini juga yang mendengar nanti dengan secara online. Mendengar juga. Menerima itu, mengimani itu. Dan catatan yang terakhir adalah terima itu dengan iman. Siapa yang ngomong?
Tuhan Sang Pencipta. Kata-katanya bisa diandalkan dan bisa dipercaya. Imani. Maka dengan iman saya terima itu. Ya. Iman. Kenapa iman? Saudara? Karena kita harus tahu yang bicara ini siapa. Kalau manusia tidak bisa diandalkan. Betul enggak? Banyak orang ngomongnya apa? Pagi dele, sore tempe. Tapi kalau Tuhan, ya dan amin kata-katanya. Dan saya yakini, saya percayai, dan saya taati, dan saya alami. Iman itu menghubungkan kita untuk menangkap dan ngerti yang tidak kelihatan itu. Oh ya, saya imani karena Tuhan Sang Pencipta ini bisa dipercaya. Dunia bisa berubah. Dan memang saat ini, pandemi ini mengubah kita semua. Betul ya? Katanya new normal. Nah, saya kurang setuju malah nih istilahnya. Yang normal itu yang dulu seperti ini sebenarnya. Perkembangan, kemajuan itu membuat kita tidak normal loh saudara-saudara sekalian. Tapi mari kita normal hidup itu ya kalau tidak perlu ya tidak keluyuran. Ya dari dulu kan yang normal dulu kan zaman nenek moyang kita dulu kan ada sedia gentong di depan tuh untuk cuci tangan toh. Benar enggak? Ya sekalian saya kampanye ini ya. Cuci tangan, menjaga jarak, ojo keluyuran lah. Ya. Ya, pakai tutup supaya jangan keluyuran. Ini yang harus dijaga kita. Nah, inilah sebenarnya saudara-saudara sekalian. Maka tadi iman nih yang ngomong ini Tuhan. Yang bisa dipercaya. Maka dikatakan apa? Langit dan bumi bisa lenyap. Tapi firman-Ku tetap kekal selama-lamanya. Dan sang firman itu sudah hadir di dalam Yesus Kristus. Bisa menjadi teladan kita. Menjadi panutan kita. Maka ketika kita melihat kehidupan Yesus. Penebusannya Yesus. Pengajarannya Tuhan Yesus. Hidupnya ini menjadi teladan yang indah buat kita. Sang firman itu sudah menjadi manusia. Menjadi hadir di dalam saya, di dalam saudara-saudara, di antara kita. Dan kita boleh melihat kemuliaan Allah. Ya, sang firman itu boleh mewarnai hidup kita. Selamat Natal 2020. Kita hadapi tahun 2021 dengan Yesus sang firman. Ucapkan kata-kata yang positif, pikirkan yang positif, lihatlah yang positif, dengar yang positif, katakan yang positif. Kita bersama-sama. Dan Roh Kudus selalu mewarnai, minta selalu terbuka. Dan minta juga apa? Katakan terus kebenaran firman itu di tengah-tengah pandemi ini. Ayo, bersama Tuhan kita bisa juga melalui pandemi. Selamat Natal dan menyambut tahun baru 2021. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara sekalian, saat ini akan dilayani pengakuan percaya atau CD. Ini akan dilayankan pengakuan percaya bagi saudara-saudara yang pada waktu masih anak-anak telah menerima sakramen baptisan kudus. Yaitu tanda dan meterai yang kelihatan atas perjanjian kekal yang diikat Allah dengan umatnya. Dan menjadikan mereka anak-anak Allah. Untuk memberi suatu kehidupan yang baru, yang bersih dari dosa. Dengan mempersatukan mereka dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus.
Saat ini, saudara-saudara ini telah menjadi dewasa, mereka sendiri dengan pertolongan Roh Kudus akan menyatakan pengakuan percaya mereka di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Melalui pengakuan percaya, mereka boleh menjadi anggota dewasa dari tubuh Kristus untuk secara penuh berperan serta mengerjakan misi Allah dan mewujudkan persekutuan serta melaksanakan kesaksian dan pelayanan. Roh Kudus akan memimpin, mengingatkan dan mendorong kita untuk berperan serta memimpin, mengingatkan dan mendorong kita untuk berperan serta melaksanakan misi Allah itu di tengah dunia. Roh Kudus jugalah yang akan terus-menerus membarui hidup kita, sehingga kelak dengan tidak bercacat celah kita menghadap Tuhan dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Mari saudara-saudara kita akan berdoa lebih dulu. Kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu ya Bapa yang Maha Pengasih. Engkau telah menebus segala dosa kami melalui karya penyelamatanmu di dalam Kristus dan memberikan kepada kami hidup yang baru. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memeteraikan keselamatan anugerah-Mu itu kepada saudara-saudara kami melalui baptisan ketika mereka masih anak-anak dan baptisan dewasa saat ini. Melalui baptisan itu Engkau telah mempersekutukan mereka menjadi bagian tubuh Kristus, gereja-Mu, dan mengutus mereka untuk menjadi pelayan-pelayan dan saksi-saksi-Mu di dunia ini. Kami bersyukur atas kuasa Roh Kudus yang menjadikan mereka anggota-anggota dewasa dari gereja-Mu melalui pengakuan percaya mereka dan memampukan mereka untuk makin mengasihi dan melayani Engkau untuk memperjuangkan keadilan dan perdamaian di tengah-tengah dunia. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Para saudara-saudara yang akan mengaku percaya dipersilakan berdiri. Saat ini akan dilayankan pengakuan percaya atau CD bagi saudara-saudara. Supaya nyata di hadapan jemaat, saya mengundang saudara-saudara untuk menyatakan iman saudara dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Percayakah saudara kepada Allah Bapa, pencipta dan pemelihara kita? Kepada Yesus Kristus anaknya, Tuhan dan Juru Selamat kita? Dan kepada Roh Kudus yang membarui hidup kita? Apakah saudara dengan tulus dan segenap jiwa berjanji memegang pengakuan itu dengan meninggalkan hidup lama, hidup menurut Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan menjadi saksinya? Apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus? Apakah saudara dengan sungguh-sungguh ingin menjadi anggota gereja Tuhan dan bersedia menerima tugas pengutusannya, yaitu dengan setia mengambil bagian dalam mewujudkan persekutuan serta melaksanakan pelayanan dan kesaksian? Apakah saudara berjanji dan menerima dan menaati ajaran dan tata gereja GKI? Bagaimana jawab saudara Amelia Susanto? Bagaimana jawab saudara Dwi Ferry Febrianto Siahaan? Bagaimana jawab saudari Livia Renata Wibawa? Bagaimana jawab saudara Natania Arsadani? Bagaimana jawab saudara Rismauli Yuniarta? Mari saudara sekalian, kita akan bangkit berdiri, mengikrarkan bersama-sama dengan saudara yang akan mengaku percaya, menyatakan pengakuan dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Menentukan abang Emilia Susana dengan anugerah supaya ia bertambah setia melayani dan setiap hari bertumbuh dalam roh hingga telah menghadap Tuhan yang tidak bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Amin. Saudara, di dari dunia kesehatan, Tuhan meneguhkan engkau dengan anugerah-Nya supaya engkau bertambah setia melayani Tuhan dan setiap hari bertumbuh dalam roh hingga kelak menghadap Tuhan yang tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Amin. Olivia Renata Wibawa. Olivia Renata, Tuhan meneguhkan engkau dengan anugerah-Nya supaya engkau bertambah setia melayani Engkau, melayani Tuhan, dan setiap hari bertumbuh dalam roh sehingga telah menghadap Tuhan dengan tidak bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Amin. Saudara Natania Arsadani. Natania Arsadani. Tuhan meneguhkan engkau dengan anugerah-Nya supaya engkau bertambah setia melayani Tuhan dan setiap hari bertumbuh dalam roh hingga telah menghadap Tuhan dengan tidak bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Amin. Saudara Rismauli Yuniarta. Saudara Rismauli Yuniarta, Tuhan meneguhkan kamu dengan anugerah supaya kamu bertambah setia melayani dan setiap hari bertumbuh dalam roh hingga telah menghadap Tuhan dengan tidak bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Amin. Mari saudara sekalian, kita bangkit berdiri dan kita akan bersama-sama untuk menerima berkat Tuhan, khususnya juga untuk saudara-saudara yang mengaku percaya. Dan sesudah berkat diucapkan, kita akan memuji Tuhan dengan doksologi KJ 303. Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan saudara. Dialah yang mempunyai kuasa
sampai selama-lamanya. Amin. Pujilah kami semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi puji terus. Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Yang saudara-saudara boleh Pak duduk, dan yang CD tetap berdiri. Saudara-saudara, kami bersuka cita karena saudara-saudara telah berketetapan mengakui iman saudara di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya. Dalam baptisan, saudara-saudara telah dipersatukan dengan Kristus, dan kini melalui pengakuan percaya secara penuh, saudara-saudara telah menjadi anggota-anggota gerejanya yang diutus untuk menjadi saksi Kristus. Silakan menghadap jemaat. Balik. Jemaat Tuhan, terimalah saudara-saudara ini sebagai sesama anggota tubuh Kristus dan pewaris kerajaan Allah. Dengan penuh kasih sayang, saling merawatlah, saling memelihara dan saling menegur, supaya dalam kesatuan jemaat, karya Allah nampak nyata. Ya, silakan duduk yang sudah jadi. Kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Bapa di surga, terima kasih hari ini, Natal 2020, dengan segala keprihatinan di tengah-tengah pandemi. Tapi kami boleh mendengar bahwa Engkau, Tuhan, Sang Pencipta, Engkau adalah Sang Firman yang menjadi manusia dalam Yesus Kristus, hadir di bumi ini menjadi manusia. Terima kasih supaya kami mengalami Logos itu menjadi rema bagi kami, pribadi lepas pribadi, dan kami semua. Dan biarlah Sang Firman ini, Firman Tuhan yang hidup ini, yang kekal selama-lamanya, yang kami andalkan, tetap boleh mewarnai, membersihkan cara berpikir kami, kehendak kami, segala motivasi kami, semuanya. Terima kasih untuk ini semuanya. Dan kami boleh menghadapi nanti 2021 dengan teguh berdiri di atas firman-Mu yang hidup ini, di atas janji-Mu, di atas kebenaran. Beri kami untuk menghadapi ini, dan kami boleh menghadapi bersama Tuhan, Sang Firman hidup. Kami boleh melalui. Terima kasih untuk semuanya ini. Terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah mengaku percaya hari ini. Dan kami juga ingin mendukung, berdoa khususnya Natal tahun ini, di mana firman Tuhan diberitakan, baik secara offline, baik secara online, melalui YouTube, melalui apapun. Engkau kuduskan semuanya, supaya berita tentang Sang Firman yang menjadi manusia ini juga boleh didengar, diberitakan dan disampaikan dengan urapan kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus sendiri. Terima kasih untuk ini semua, sehingga seluruh dunia boleh mendengar kebenaran ini, dan kami boleh menghadapi bersama-sama anak-anak Tuhan, umat Tuhan di seluruh dunia menghadapi ini semua. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang harus mengalami kelemahan, harus terpapar oleh corona, yang dirawat di ruang-ruang isolasi, di rumah-rumah sakit, di ruang-ruang karantina, di rumah. Mari Tuhan Yesus, Engkau hadir di sana. Engkau menjamah mereka.
Dan yang penting mereka boleh mengalami perjumpaan dengan Kristus yang hidup. Tuhan yang hidup itu. Kami berdoa untuk tenaga kesehatan. Untuk yang harus menghadapi ini. Tuhan melindungi, menjaga. Juga keluarga-keluarga baik menderita. Keluarga-keluarga tenaga kesehatan. Dan kami semua, kami boleh menyerahkan hidup kami semua, keluarga kami dalam perlindungan darah Yesus. Yang boleh membentengi kami dari segala yang jahat, dari pandemi ini. Dan kami boleh melalui ini bersama dengan Tuhan. Bapa, kami ingin berdoa untuk negara dan bangsa Indonesia secara khusus. Terima kasih Engkau memberikan pemimpin-pemimpin buat negeri ini. Mulai dari presiden, mulai dari menteri, semua jajaran pemerintahan, aparat keamanan, aparat hukum, aparat keamanan, juga wakil-wakil rakyat. Berkati, sehingga sungguh-sungguh negeri kami diberkati Tuhan. Boleh melalui masa-masa berat ini. Kami boleh menyambut tahun baru 2021 hanya oleh pertolongan Tuhan. Dan biarlah Injil boleh diberitakan. Seluruh dunia juga boleh menyambut Sang Firman hidup ini. Dan hidupnya boleh diubah. Terima kasih Bapa untuk semuanya ini. Kami hamba-Mu serahkan juga saudara-saudara yang mengaku percaya. Kami serahkan keluarga. Dan kami serahkan kami semua. Keluarga kami semua yang pada hari yang berbahagia ini tidak bisa bersama-sama kami karena situasi ini. Mari Tuhan, Engkau juga melindungi dan menjagai kami semua. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Sang Firman hidup yang menjadi manusia. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita sama-sama bangkit berdiri untuk mempersembahkan persembahan kita. Nats persembahan yang diambil pada pagi hari ini diambil dari Yesaya pasal 52 ayat yang 10. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa, maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah, Allah kita. Mari kita berdoa. Yalah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, puji syukur terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu, di mana pada pagi hari ini, pada hari Natal ini, kami telah mendengar firman yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Emeritus Daniel Haryono. Kiranya firman-Mu yang telah menjadi manusia yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, bisa kami hayati, bisa kami amalkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih juga atas penyertaan-Mu di hari-hari kami dalam menyambut Natal hari ini. Kami juga mempersembahkan persembahan Natal ini, kiranya Engkau kuduskan, sucikan, sehingga persembahan ini berkenan di hadapan-Mu. Kami berdoa buat para majelis yang mengelola persembahan ini, beri hikmat sehingga dapat mengelola persembahan ini, sehingga nama-Mu bisa dimuliakan khususnya di kota Wonosobo. Terima kasih ya Bapa, doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita kembalikan semua hormat dan kemuliaan bagi Tuhan, Sang Pencipta, dan menjadi manusia dalam firman yang hidup ini. Tuhan Allah Maha Tinggi, damai sejahtera turun ke bumi bagi orang pengasihannya. Muliakanlah Tuhan Allah.
bagi orang pengasihannya, bagi orang pengasihannya, muliakanlah Tuhan Allah Maha Tinggi, damai sejahtera turun ke bumi bagi orang pengasihannya. Amin. 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 Bersama Sang Firman yang menjadi manusia. Dan marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 Thank you.